Dan selanjutnya Habib Ali yang tentu saja nanti insya Allah akan mengantarkan tentang tema bagaimanakah kita memahami tentang sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Isaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Isaku dan dalam segmen Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Isaku dan dalam segmentasi berikut ini Habib Ali bin Hussein akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Silakan Habib Ana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Khaliqina al-Azim, alladhi aghramana بشهر رمضان الذي أمرنا بالقيام والصيام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي هديتنا وعلمتنا وكرمتنا وشفعتنا ودللتنا وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في التحقق بحبه اللهم فحققنا بحبه wasabbit aqdamana ala darbih. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, Ayahanda Al-Habib Nabil Al-Musawa. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, senantiasa dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua umat muslim. Dan juga ahina fillah, ada Ustadz Agung di sini sebagai moderator yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan niatnya semata-mata mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang baru saja telah meninggalkan kita, mudah-mudahan diterus mendapatkan hidayah, taufik dan bimbingan dari Allah. Dan tidak luput Masjid Rawdah yang kita berkumpul di dalamnya saat ini, mudah-mudahan dijadikan taman dari taman surganya Allah. Dan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad bin Abdullah di dalam surganya Allah, di taman dari taman surganya Allah. Dan pemirsa TV One dimanapun berada saat ini, keberkahan Allah ada dengan kita saat ini. Dengan didudukkan kita, dengan diisinya waktu kita di bulan Ramadan seperti ini dengan hal-hal yang mulia. Bagi kalau jamaah majlis Masjid Rawdah, duduknya saja sudah niat pahala, dapat i'tikaf. Apalagi kalau dinazarkan i'tikafnya, saya nazar i'tikaf selama saya duduk di masjid, dapatnya jadi pahala fardu. Nanti niatnya nawaitul i'tikaf manzurah. Saya niat i'tikaf nazar selama di ini masjid. Bayangkan, itu pentingnya ilmu. Jadi hudur majelis ilmu seperti ini, ilmu yang kita dapatkan bahkan Al-Habib Alwi bin Syahab. Saya punya guru Al-Habib Hasan, gurunya adalah Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, seorang ulama besar dari kota Hadramut Yaman, berkata, setiap langkah yang kita langkahkan, khususnya di bulan Ramadan,
satu langkah untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, maka mendapatkan pahala ibadah seperti ibadah 1 tahun. Tiap langkah. Bayangkan berapa banyak langkah yang telah kita langkahkan. Berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan. Duduk saja di tempat ini, bukankah Allah zat yang maha melihat? Allah melihat perkumpulan kita saat ini. Allah menyaksikan karena Allah zat yang maha menyaksikan. Apalagi di hari Jumat, hari yang mulia. Di bulan yang sangat mulia. Tadi sunah-sunah telah dijelaskan. Tinggal bagaimana adab kita menghadapi bulan suci ini. Tamu yang mulia ini perlakukan dengan mulia. Tamu yang istimewa ini perlakukan dengan istimewa. Jangan sampai tiap menit, tiap jam yang kita dapati keberkahan waktu di bulan Ramadan hanya terbuang sia-sia. Bukankah setiap tasbih bernilai lipat-lipat ganda? Bukankah setiap hembusan nafas di bulan ini dihitung ibadah? Bahkan tidurnya orang berpuasa di bulan ini dinilai ibadah. Tapi tidak lantas dengan bersandarkan hal tersebut, kita hanya menghabiskan hari-hari kita dengan bersemalas-malasan tanpa mengisinya dengan perkara-perkara yang baik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah mengatakan esensi dari puasa adalah bagaimana kita dapat merasakan lapar dan dahaga di bulan ini sehingga dapat menghidupkan basirah hati kita karena kita telah menekan bagaimana hawa nafsu yang merupakan kecenderungan manusia yang bersifat dari hewan dapat tertunduk di bulan ini. Agar kita lalui 11 bulan berikutnya dengan mudah. Jadi esensi puasa dan maksud tujuan puasa adalah agar kita merasakan lapar dan dahaga. Itu tujuan intinya. Karena ketika kita merasakan lapar dan dahaga, Nabi Muhammad bersabda, "Inna syaitan yajri fi majri dam ibnu Adam fadayyiqu bil ju'." Sesungguhnya syaitan berjalan di peredaran darah manusia. Maka persempitlah dengan selalu lapar dan dahaga. Agar hati menjadi hidup. Agar hati menjadi bersih. Karena kalau hati sudah bersih, hati sudah baik, hati hidup. Karena kita selalu terfokus yang zahir sehingga merupakan makna yang batin. Makna yang lebih dalam dari kehidupan ini. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Ini fungsi dan esensi daripada puasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga rasa empati terhadap sesama muslim tadi yang telah dijelaskan oleh ayahanda Habib Nabil. Memberikan makan kepada orang-orang fakir, miskin dan anak yatim timbul dalam diri setiap mukmin dan muslim. Karena itulah esensinya mereka dapatkan. Tujuan mereka telah raih. Imam Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah Zahra ketika datang di akhir Ramadan sambil bermuka murung, Imam Ali menghadapi istrinya. Fatimah menyambut, "Kenapa wajahmu murung wahai suamiku? Akan pergi bulan mulia ini. Sementara kita telah mendapatkan pelajaran yang amat hebat dari rasa dan dahaga yang jarang kita dapati sebelumnya. Dan ini hampir tiap hari dirasakan oleh mereka-mereka yang kekurangan. Maka Imam Ali izinkan aku untuk membagikan 3 kantong gandum dan 2 kantong kurma untuk warga fakir miskin di kota Madinah. Maka dia bersama anaknya Hasan wal Husain yang masih kecil semenjak malam itu membagikan sampai seluruh pelosok Madinah tidak ada yang tidak mendapatkan bagian dari gandum dan kurma. Imam Ali bin Abi Thalib serta putri Nabi Muhammad. Bayangkan, bahkan ketika di hari raya Idul Fitri mereka tidak lagi memiliki perbekalan kecuali sedikit kurma
yang hanya dikhususkan untuk tamu yang mendatangi mereka. Ada seorang sahabat Nabi diceritakan oleh Imam Zahabi di dalam kitab Sirrul A'lamin Nubula. Dijelaskan di situ ketika Abu Aswad Ad-Duwali dan Ibnu Rifah datang, dia hampir menangis. Karena ketika baru saja mau mengetuk, ciuman kurma busuk tercium sampai pintu rumah Imam Ali bin Abi Thalib. Bayangkan putri Nabi Muhammad, menantu Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Ini kemenangan hakiki. Bermakan menggunakan kurma yang tidak lagi layak untuk dimakan, yang baunya sampai depan pintu rumahnya. Jadi bukanlah Idul Fitri mereka yang pakai baju baru, tapi Idul Fitri mereka yang imannya bertambah berkat hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan bagi mereka yang mampu merasakan empati terhadap sesama, menebar senyum terhadap sesama, berbagi terhadap sesama, menebar kebajikan terhadap sesama, tidak saling membanggakan diri di hadapan manusia lain, tidak saling merasa benar di hadapan manusia lain. Dan umaroknya tadi harus bersandar kepada ulama ketika berurusan dengan urusan yang berkaitan dengan agama. Itulah yang kebenaran yang harusnya terjadi. Sehingga kedamaian, betul-betul esensi pelajaran daripada bulan Ramadan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan esensi. Mumpung masih di awal, kita gunakan kesempatan. Karena waktu adalah modal yang paling berharga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah nanti kita akan perdalam lagi tentang memaknai amalan-amalan sunnah yang wajib kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami Damai Nusaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku Spesial Bulan Suci Ramadan yang mengangkat tema tentang sunah-sunah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa penanya yang insya Allah apa yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita akan melengkapi tema bahasan kita tentang ibadah sunnah. Yang pertama kami silakan kepada Bapak Dono. Bapak Dono silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dono Nuhanto dari Taman Manggis Indah, Jamaah Jami'ah Rudoh. Saya ingin tanya sama Habib Nabil, satu saja Habib, yaitu bagaimana caranya memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu saja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya adalah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Silakan Habibana. Izin Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pak Dono yang tadi bertanya dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Ya, jadi bagaimana caranya kita supaya memaksimalkan ibadah, mengoptimalkan ibadah ketika di bulan Ramadan? Saya ingin memulai dengan hal yang paling mendasar, ya. Segala sesuatu yang kaitan dengan ibadah atau kaitan dengan maksiat itu mulainya adalah dari hati kita, ya. Nah, maka cara supaya kita optimal, maksimal ibadah bulan Ramadan itu adalah dengan memulai dari hati kita. Saya berikan contoh. Ibu-ibu, banyak orang-orang saat ini masuk bulan Ramadan itu mereka sudah berpikirnya, ya gimana nih nanti mau cari buat buka, ya gimana nih nanti buat bekerja. Bapak-bapak misalnya kita dengar di kantor atau di mana orang sudah. Kalau kita mulainya dengan hati seperti itu, insya Allah yang namanya ibadah bulan Ramadan berat rasanya. Ya.
Jadi para ulama ngajarin kita, kalau kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang penuh mahabbah sama bulan Ramadan. Bib, gimana caranya supaya hati kita penuh mahabbah sama bulan Ramadan? Jangan dihitung Ramadan yang ke sana, sisanya. Tapi hitung Ramadan yang sudah kelewat. Ya Allah, tidak terasa, ini sudah hari ke-6 saya puasa. Gimana ibadah saya? Tarawih masih seperti itu, tahajud begitu, baca Quran juga begitu dan sebagainya. Gimana kira-kira kalau saya dipanggil sama Allah, ini udah 6 hari. Besoknya, wah sudah seminggu, tinggal 3 minggu lagi Ramadan. Hati kita itu penting, memulai dengan hati yang cinta sama Ramadan. Ya. Ketika hati kita sudah terbuka, hati kita sudah cinta sama Ramadan, itu nanti yang ibadah tuh ringan semua. Dikasih kemudahan sama Allah, ya Bu. Kita mau tarawih rasanya ringan. Kita mau bangun tahajud ringan. Baca Quran berapa juz ringan. Semuanya terasa ringan. Kenapa? Karena hati kita sudah cinta sama Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita ini dipilih sama Allah. Saya ingin ulangi. Kita ini dipilih sehingga kita bisa sampai ke bulan ini. Berapa banyak saudara kita yang nggak sampai di bulan ini? Ya, yang sudah meninggal duluan. Ada lagi yang sampai bulan ini nggak bisa puasa, kasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih yutiqunahu, orang yang sudah nggak sanggup lagi puasa karena udah terlalu tua atau kena pikun, karena segala macam. Macam-macam dihalangi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dipilih, syukuri itu, nikmati itu, maka ringan semua ibadah kita. Jadi kiat saya Pak Dono dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, nomor 1 mulai dari hati kita, ya ibda, ya mulai dari hati kita, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'i imma nawa. Ya, jadi segala sesuatu itu adalah mulai dari niatnya dan setiap orang dinilai dengan niatnya. Ketika niatnya bagus, benar, cinta kepada Ramadan, kangen sama Ramadan, cinta sama ibadah, ringan semua nanti terasanya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, Habib Ali mungkin bisa ditambahkan dalam perspektif psikologi. Habib Ali kan juga pernah menempuh pendidikan psikolog dan sebagai seorang psikolog juga. Artinya ketika Habib Banan tadi mengatakan bahwa dimulai dari hati, lantas kita bagaimanakah mampu membersihkan hati? Hati sendiri dalam aspek psikologi itu seperti apa? Assalamualaikum, Masya Allah Mas Agung, terima kasih. Jadi pakar psikologi yang bernama Sigmund Freud mengatakan dalam diri manusia ada yang disebut dengan id, ego, dan superego. Ini bapaknya pakar psikologi dan dia mengenal dengan teori psikoanalitik, Mas Agus. Jadi dorongan hawa nafsu yang kita biasa sebut dorongan hawa nafsu itu ada id, ada yang disebut dengan id oleh orang-orang psikolog. Sedangkan ego adalah logos, berkata dari logos atau pikiran. Dan superego adalah nilai-nilai agama. Kebanyakan manusia saat ini, dorongan nafsunya terlalu besar, pikiran sebagai penyeimbang tidak mampu menyeimbangkan dorongan hawa nafsu, sehingga aturan atau superego tidak berjalan dengan baik. Akhirnya timbullah kecemasan-kecemasan. Yang terjadi bangsa ini saat ini, banyak orang pintar, banyak orang yang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, tapi dorongan hawa nafsunya terlalu tinggi, tidak mampu distabilkan dengan ego melalui dasarnya, yaitu kalau kita menilai nilai-nilai agama, akhirnya yang terjadi tidak ketenangan hidup dan mencari kehidupan dunia yang terus-menerus. Tadi saya tertarik dengan perkataan Habib Banan Nabil. Esensi kita ketika berbuka, kadang-kadang kita umbar lagi hawa nafsu kita, kita belum berbuka aja udah kita umbar. Pengen makan ini, pengen makan itu dorongan. Yang semestinya esensi itu didapatkan untuk setiap muslim, menekan itu dorongan agar dapat hikmah dari bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan kita punya nafsul mutmainnah. Karena kalau nafas nggak mungkin dimatikan. Hawa nafsu ini nggak mungkin dimatikan, tapi untuk dikendalikan sangat mudah apabila kita mampu mengontrolnya tadi.
Super ego sebagai landasan nilai-nilai agama berjalan dengan baik dan logos atau pikiran kita bersandarkan dengan hal tersebut. Jadi artinya walaupun kita memang pada saat berbuka kita habis-habisan ada lontong, ada apapun begitu, itu bukan berarti ibadah kita batal, tapi berkurang nilainya begitu mungkin ya? Betul, karena esensinya nggak dapat. Kita umbar lagi itu hawa nafsu, ya kan? Kita makan. Dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak ada yang lebih dibenci daripada perkara halal kecuali perut yang penuh dengan makanan halal. Ini makanan halal, apalagi makanan haram. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri itu bukanya pakai air hujan. Kalau dia nggak dapetin air hujan, dia ambil air sungai. Karena pasti halalnya. Yang lain masih ragu-ragu kita antara halal atau subhat atau haram. Begitu mungkin. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Komariah dari Majelis Taklim Ar-Raudhah Perumahan Taman Manggis Indah. Saya mau bertanya Habib, bagaimana cara kita menjaga lisan kita selama bulan suci Ramadan ini agar puasa kita tidak sia-sia? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, khamsun yuftirna sha'im, al-ghibah wal namimatu wal yaminul wal kadhibah wal yaminul kadhibah wa nadhru bisahwat. 5 perkara di dalam redaksi hadis yuftirna sha'im, membatalkan puasa. Dan ini yang dianut oleh mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan kita mazhab Imam Syafi'i berkata tidak membatalkan puasa, tapi puasanya tidak dapatkan nilai 0. Karena puasa ini menurut hadis Nabi lagi, inna shaum kullu ibadatin bi asri amsalihha ila samiyati bin ila siyam fa innahu li wa ana a'dhi. Setiap ibadah untuk mereka berlipat ganda kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Bisa berlipat tidak ternilai, bisa minus yang tidak ternilai. Jadi bisa plus yang tidak ternilai, bisa minus yang tidak ternilai. Kalau tadi tidak, apalagi menjaga perkara-perkara yang disebutkan, menggunjing, mengadu domba, berkata bohong, karena ini perkara yang merupakan dosa besar. Tapi lisan ini keluarnya gampang, akibatnya besar. Makanya lisan orang mukmin ada di belakang hatinya. Jadi dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Sedangkan lisanul munafik wara amamul qalbi. Sedangkan lisannya orang-orang munafik ada di depan hatinya. Dia mudah berbicara apa saja, mudah menebar janji apa saja. Tapi ketika dimintai, ya kan, penuntutan janji tersebut laksana sulit untuk dilakukan. Jadi dijaga jangan sampai. Karena kam min saim laisa lahu min syam ilal ju'ul. Atas berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, Habib Nabil mungkin bisa menambahkan. Tadi Ibu Ira mengatakan menjaga lisan. Salah satunya kita selalu berurusan dengan lisan ini adalah kebiasaan, Habibana. Bukankah sangat susah untuk menghilangkan kebiasaan yang akhirnya sudah dianggap sebagai kenikmatan begitu. Begitu bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita dilarang mengucapkan kata-kata buruk. Tapi sebelumnya kita, padahal itu sesuatu yang hal yang biasa. Bagaimanakah harus memulainya, Habibana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirat al-muslimat, khususnya Ibu Ira yang bertanya, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat, ya baik di Ar-Raudhah maupun juga di seluruh Indonesia. Tadi Habib Ali sudah menyampaikan ya bagaimana kita bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Ya, saya ingin menambahkan supaya kita bisa menjaga lisan kita itu seperti apa. Pertama, kita harus memahami dulu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, puasa itu apa sih? Ya. As-saum, ya kata para ulama ahli bahasa, lughatan, secara bahasa bimakna al-imsak. Puasa itu secara bahasa artinya menahan diri. Ya, menahan diri, menahan diri, menahan diri. Itu intisari dari puasa. Setiap ibadah dalam Islam itu ada hakikatnya. Ya, salat hakikatnya kata para ulama secara bahasa as-shalah bimakna ad-du'a. Salat itu maknanya doa. Namanya doa itu khusyuk menghadap Allah.
memelas, meminta, mengeluh, memohon. Kalau sholat nggak ada intisari itu, ya, bagaimana sholatnya? Rubbama qaim laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wal asab. Berapa banyak orang yang sholat tidak dapat pahala kecuali hanya sekedar capek dan ngantuk, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi puasa itu, ibu-ibu, itu intisarinya menahan diri, ya. Kalau kita memahami intisari itu, maka kita akan tahu puasa ini maknanya apa. Ibu-ibu tahu, dulu puasanya umat sebelum kita, salah satunya Sayyidatina Maryam alaihissalam. Ya. Dikatakan di dalam Quran, Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya. Di dalam surah Maryam ayat ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Maryam alaihissalam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, itu puasanya gimana? Saya ini nadartu lirrahmani sawma, saya ini bernazar untuk berpuasa, dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi tidak berbicara dengan seorang pun. Falan ukallimal yauma insiya. Lan di situ, ya. Benar-benar enggak ngomong satu kalimat pun sama orang. Coba puasa kita, Bu. Kita puasa, Pak, boleh ngomong ya, Pak? Coba kalau kita puasa kayak Nabi Isa, kayak apa namanya? Maryam, ya. Nabi Zakaria yang sezaman dengan itu dikatakan di surah Ali Imran, dikatakan ya, qala rabbi ij'al li ayah, ya Allah coba kasih tanda bahwa saya ini bakal punya anak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayamin illa ramza. Tanda-tandanya kamu bakal punya anak adalah kamu harus berpuasa 3 hari dan tidak boleh bicara kecuali isyarat. Tadi saya bilang, itu puasa umat sebelum kita. Jadi kalau kita cuma disuruh jangan ngomong yang haram, malu kita kalau nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Umat sebelum kita nggak boleh ngomong, ya. La haula wala quwata illa billah, hadirin wal hadirat. Maka dengan cara kita memahami makna puasa itu, nahan diri artinya apa? Matanya ditahan, telinganya ditahan, mulutnya ditahan, hatinya ditahan, anggota badan ditahan, maka kita baru sampai ke ujung ayat itu, ayat 183, la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, dan kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Gunakan kesempatan berikan, hingga kita takkan menyesal. Masa usia kita janganlah disia-siakan, karena kita takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tentang amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Irawan dari Jamaah Masjid Ar-Raudhah Taman Manggis Indah. Habibana, saya akan sedikit bertanya. Untuk meningkatkan malam Lailatul Qadar, gimana caranya? Dan ciri-ciri pada umatnya Rasulullah gimana? Terima kasih. Silakan Habibana tentang bagaimana, Habib Nabil dulu, baik. Tentang Lailatul Qadar ini, Beb. Dua-duanya Habibana soalnya. Saru jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd.
Pak Ustadz Iwan yang dimuliakan Allah dan juga para pemirsa ya baik di Ar-Raudhah maupun juga di berbagai pelosok tanah air, bahkan di berbagai negara yang nonton pada saat ini. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, ya bagaimana cara supaya kita bisa mencapai Lailatul Qadar. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa yang tadi saya sampaikan tentang Ramadan itu adalah satu paket. Ya, tadi di awal saya jelaskan bagaimana kita menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, lalu kemudian berbuka dengan sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajak orang berbuka puasa, melakukan sholat-sholat sunnah, ya qiyamul lail, baik itu tarawih, tahajud, ya witir. Kemudian kita juga melakukan yang lain, berzikir kepada Allah, walitukabbirullah. Kemudian membaca Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian kita berdoa kepada Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ayat ke-186 surah Al-Baqarah itu. Kemudian kita juga faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, banyak bersedekah. Kemudian kita jangan lupa di ayat ke-187-nya surah Al-Baqarah tentang Ramadan itu berbicara tentang iktikaf, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ya. Dan jangan kalian semua tubashiruhunna, ini bahasa yang halus untuk hubungan seksual di malam hari dengan istri kita yang sah, dengan suami kita yang sah, itu pada saat kalian sedang iktikaf di masjid. Ya. Nah, para ulama menyatakan kalau kita memenuhi semua itu, mengikuti tadi semua paket itu, qiyamul lail dijaga dengan tarawihnya, dengan tahajudnya, baca Qur'annya, menjauhkan mata dari yang haram, telinga dari yang haram, mulut dari yang haram. Ibu-ibu misalnya, wah, saya enggak ngomongin orang, saya cuma dengerin aja. Ya. Saya enggak ngomongin kok, duduk doang dengerin. Kata Allah, ibu-ibu sekalian di dalam Quran, samma'una lil kadhib akaluna lis-suhud. Suka dengerin berita bohong itu sama dengan makan makanan haram. Kerjaan mulut itu sama dengan telinga. Jadi kita duduk podo ae, ya, sami mawon sarua keneh gitu tah. Saur orang Sunda. Nah, jadi ketika kita jaga itu semua, maka baru nanti puncaknya adalah Lailatul Qadar. Maka hadis Rasul, ya, bicara tentang Ramadan itu dimulai dengan man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadannya benar-benar ikhlas karena Allah dan berharap ridha Allah, diampuni dosa. Lalu lafaz keduanya sama-sama Bukhari Muslim, wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan, tahajud, tarawih, witir dengan iman dan mengharap ridha Allah, bukan karena pengen dilihat santrinya, bukan dilihat sama keluarga, enggak peduli dengan itu semua, hanya karena Allah, diampuni dosanya. Lalu lafaz yang ketiga, maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridha Allah, diampuni. Maka carilah Lailatul Qadar itu, kata baginda Rasul SAW, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, ya. Kalau bisa 10 hari terakhirnya terus menerus tiap malam, itu yang paling ahsan, kamil, syamil, itu ya, lengkap, sempurna. Kalau nggak bisa 21, 23, 25, 27, 29. Nggak bisa juga 23, 25, 27, 29. Nggak bisa juga 25, 27, 29. Nggak bisa juga 27. Nggak bisa juga, mati aja udah. Jadi nggak niat banget itu, ya. Usahain bangun orang sebentar. Oh, tuh kita ibadah berapa tuh, 1000 bulan itu berapa Ustadz Agung? 83 tahun Pak, ibu sekalian. Bonus itu sekian. Masa nggak bisa? Keterlaluan. Insya Allah bukan di Bogor, ya di daerah saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habibana, dan itulah tadi
Pemirsa yang dirahmati Allah, guru-guru kita telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Habibana Nabil Al-Musawa dan Habib Ali bin Hussein. Insya Allah apa yang telah disampaikan tadi tentu saja akan menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari segala ujian yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Sabtu 9 April kami akan menghadirkan Kang Rashid dan Kiai Asep Anom dengan tema tanda-tanda orang yang dirahmati Allah. Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu tukrah wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya Allah, Kau zat yang maha besar, kami hamba-Mu yang kecil, yang hina, saat ini Kau berikan kenikmatan untuk dapat duduk berkumpul di rumah-Mu yang mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, mengerjakan ibadah yang mulia. Jadikan dengan keberkahan itu kami termasuk kelompok orang-orang yang Kau muliakan ya Rabb. Ya Allah, kami meyakini Kau zat yang maha melihat. Lihatlah kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Kau zat yang maha mendengar. Kau saksikan saat ini, Kau dengarkan doa kami saat ini, dan Kau lihat kan kami memohon hanya kepada Zat-Mu. Dan kami pernah mendengar dari hadis riwayat kekasih-Mu Nabi Muhammad, tiadalah seseorang mengangkat tangan kepadaku kecuali aku malu untuk tidak mengabulkan doa mereka. Wahai Zat yang mengabulkan doa, maka kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan zaman ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan.